Makanya di dalam Quran dikatakan kullu syai'in halikun illa wajahu, segala sesuatu akan hilang musnah kecuali wajahnya. Awas, ketika nyawa di kerongkongan nanti, kata Allah, manusia cuma dua, ada yang melihat, ada yang tidak melihat. Itu diceritakan di Quran surat Al-Waqiah. Falaula idza balagatil hulkum wa antum hina idin tangdurun wa nahnu aqrabu ila minkum walakin la tubsirun. Ketika nyawamu sampai di kerongkongan, saat itu kamu harusnya melihat, aku lebih dekat kepadamu. Tetapi kebanyakan manusia mati dalam keadaan tidak melihat. Itu Quran. Harusnya begitu baca Al-Waqiah itu tergetar kita, tanya pada diri kita, ya Allah, nanti saya mati termasuk yang melihat atau yang tidak melihat? Kalau saya termasuk yang melihat, dengan mata mana saya melihat dan apa yang harus saya lihat? Kalau saya tidak melihat, amalan apa yang menyebabkan saya tidak melihat? Ya Allah, tolonglah saya sekarang, berilah syafaat sekarang ya Allah. Syafaat itu bukan nanti Bu, Pak, syafaat itu sekarang. Makanya rajin-rajin baca sholawat biar dapat syafaat. Apa syafaatnya? Bisa bertemu dengan orang yang mewarisi ilmunya Nabi sekarang, bukan nanti. Makanya kita baca sholawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sering baca sholawat tapi nggak ngerti. Kita ini ingin ketemu apa? Ingin ketemu Toha. Siapa? Rasulillah, yang menyambungkan kita dengan Allah. Ingin bertemu dengan Yasin. Supaya apa? Supaya kita dicintai Allah. Jadi siapa Toha itu? Siapa Yasin itu? Gurunya Gus Dur, namanya Kiai Haderani. Kiai Haderani, orang Banjar beliau, almarhum, mengatakan Yasin itu artinya wahai Sin. Maka Sin itu gerginya 3. Gergi yang pertama menyatakan Nurullah, gergi yang kedua menyatakan Nur Muhammad, gergi yang ketiga menyatakan Nur Insani. Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insani, Gumulung Manunggal. Itu yang disebut dengan ruhku. Itu yang ditiupkan Allah pertama kali ke dalam diri kita. Itu yang harus kita tahu dalam hidup kita sebelum kita mati. Makanya yang kenal dirinya akan kenal Tuhannya. Siapa yang terbuka mata kalbunya di dunia akan terbuka di akhirat. Siapa yang tidak terbuka di dunia tidak akan terbuka di akhirat. Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Ini ngaji dulu. Ngaji dulu serius. Karena apa? Waktu kita terbatas. Belum tentu nanti sore kita masih hidup. Belum tentu besok masih hidup. Makanya bahagia tidak usah menunggu besok. Saya akan bahagia kalau anak saya sudah diwisuda. Belum tentu usia kita sampai anak kita diwisuda. Saya akan bahagia kalau rumah saya sudah bagus. Belum tentu kita punya umur sampai rumah kita bagus. Setuju? Nanti kalau suami saya sudah baik lagi sama saya akan bahagia. Belum tentu umur kita sampai suami kita baik lagi. Bahagia, putuskan sekarang. Tidak usah bergantung pada siapapun. Aku begini, bukan karena kamu begitu. Jadikan diri sendiri, jangan bergantung pada siapapun. Bahagia adalah keputusan kita. Bahagia adalah pilihan kita. Tidak usah menunggu, tidak usah menunggu. Karena waktu kita belum tentu, umur kita sampai menemukan yang kita cita-citakan. Setuju? Siapa yang ingin bahagia? Coba acungkan tangan. Siapa yang ingin bahagia? Acungkan tangan. Acungkan tangan. Subhanallah. Udah, turunkan tangan. Sedih kalau begitu saya. Berarti semua yang acung tangan belum bahagia. Kan saya pertanyaannya tadi siapa yang ingin bahagia? Acungkan tangan berarti belum. Subhanallah. Ya udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini pertanyaan jebakan. Memang harus dijebak sekali-kali. Saya kalau ngasih pelatihan motivasi biasanya begitu. Yang hadir itu udah sekolahnya tinggi-tinggi. Ada S1, S2, S3, luar biasa. Tahu nggak S1? S1 itu senyum. Tahu S2? Senyum-senyum. S3? Senyum-senyum saja. Dimarahin orang? Senyum.
Difitnah orang, senyum. Yang mitanya tambah banyak, senyum-senyum. Tambah banyak yang menyakiti, senyum-senyum saja. Itu S3 yang sebenarnya. Yang sekolah di perguruan tinggi belum tentu begitu. Tapi yang sekolah di sekolah kehidupan dan bisa merespon setiap pengalaman sebagai pemberian Allah yang terbaik, pasti sekolahnya seperti itu. Makanya kalau di perguruan tinggi sekolah gampang, sampai S3 pun gampang. Ujiannya diberitahu, betul nggak? Materi ujiannya diberitahu, waktunya diberitahu, betul? Pengujinya diberitahu. Sekolah kehidupan, waktu tidak diberitahu, soal ujiannya tidak diberitahu, betul? Seberapa besar kesulitannya tidak diberitahu, tapi kita diminta siap untuk selalu menghadapi ujian dalam kehidupan. Itu sekolah yang sebenarnya.